Halo semuanya, video kali ini Sahas berhasil merangkum 3 fakta tentang Timor Leste. Timor Leste atau sebelumnya dikenal dengan Timor Timur adalah bagian dari Indonesia dan merupakan provinsi Indonesia ke-27. Selama 24 tahun, rakyat Timor Timur hidup dalam konflik, kelaparan hingga penyakit. Lebih dari 250.000 korban meninggal dampak dari kondisi tersebut. Penyelesaian masalah di Timor Timur mendekati akhir pada tanggal 30 Agustus 1999 saat diadakannya jejak pendapat atau referendum untuk memilih melepas diri atau tetap bersama Indonesia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sahas untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Kita mulai dari nomor 1, kondisi politik Timor Leste. Dilansir harian Kompas Selasa tanggal 31 Agustus 1999, penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur berlangsung lancar dan sukses. Pada saat itu pemilih yang berpartisipasi mencapai 90%, sehingga penentuan pendapat tidak perlu diperpanjang. Pemungutan suara kala itu diwarnai insiden di beberapa tempat. Salah satunya adalah seorang guru SD yang dianiaya sekelompok orang. Dia berteriak mengatakan jejak pendapat itu tidak jujur karena yang dipekerjakan di UNAMED adalah orang-orang CNRT. Setelah itu punggungnya ditikam hingga tewas. Meski begitu, hasil jejak pendapat tetap dilangsungkan dan akhirnya hasilnya dibawa ke PBB. Minggu tanggal 5 bulan 9, 1999, PBB mengumumkan hasil penentuan pendapat. Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan di New York, mengumumkan pada Sabtu, 4 bulan 9 pukul 8 WIB. Hasilnya dari sekitar 450.000 pemilih, 78,5% atau 344.580 warga Timor Timur memilih untuk menolak otonomi dan sekitar 21% atau 94.388 orang memilih otonomi, sedangkan 7.985 suara atau 1,80% dinyatakan tidak sah. Menurut Kofi Annan, hasil itu menunjukkan bahwa penduduk Tim-Tim menginginkan kemerdekaan. Pada saat bersamaan, pengumuman itu juga dibacakan Ketua UNAMED Ian Martin di Dili, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, Portugal, dan Tetum. Dalam pidatonya, Annan meminta semua pihak menghentikan segala tindakan kekerasan yang selama 24 tahun mengakibatkan penderitaan di Timor Timur. Meski secara keseluruhan suasana di Timor Timur mencekam, di beberapa tempat, sebagian kecil penduduk sempat melontarkan kegembiraannya dengan berlarian ke jalan dan bersorak-sorai. Mereka saling berpelukan dan bertangisan. Selain itu, meski saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia, namun mereka masih melalui proses yang panjang hingga diakui dunia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste. Fakta kedua, pendapatan per kapita Timor Leste. Mengutip laporan United Nations Development Program UNDP, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai $2.356 atau sekitar 34,23 juta pada Desember tahun 2020. Capaian itu masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019, yaitu sebesar $4.174 atau sekitar 60 juta rupiah. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel. Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona dan kondisi politik yang belum stabil. Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya Timor Leste adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan sehingga melemahkan integritas pemerintah. Di sisi lain, Komisi Anti Korupsi Independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Sebagian besar proses pengadaan publik masih buram. Fakta ketiga, Timor Leste. Keadaan ekonomi. Perekonomian Timor Leste dilansir dari laman Heritage
Skor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah sebesar 45,9. Hal itu menjadikan Timor Leste menduduki peringkat ke-171 negara di dunia dalam indeks 2020. Di kawasan Asia Pasifik, Timor Leste berada di peringkat ke-40 di antara 42 negara dan skor keseluruhannya jauh di bawah rata-rata kawasan maupun dunia. Perekonomian Timor Leste mencatat sedikit tanda-tanda kebebasan ekonomi sejak dimasukkan dalam indeks pada tahun 2009. Perekonomian negara itu bergantung pada pengeluaran pemerintah yang didanai oleh penarikan dari dana perminyakan. Seperti diberitakan Kompas Minggu tanggal 5 bulan 7 2020, laporan resmi Bank Dunia tahun 2020 menyebutkan pertumbuhan ekonomi Timor Leste masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi Republika Demokratika de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lamban dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 199 negara. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Selain nama tergantung secara politik kepada mantan penjajahnya yaitu Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya, yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi di Indonesia. Pada November tahun 2007, terdapat 11 kecamatan di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste. Salah satu proyek jangka panjang yang menjanjikan yang pernah ada di Timor Leste adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan timur. Setelah revolusi Anyelir, pemerintah kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh operasi Seroja pada tahun 1976. Itulah 3 hal terkait dengan Timor Leste. Dan seluruh informasi yang disampaikan merupakan kumpulan dari beberapa referensi online dan media cetak. Nantikan informasi penting lainnya di channel Sahas Inisiatif.